wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan taklim kita, taklim rutin setelah khutbah lailatul Jumat, di mana taklim ini sengaja kita juga siarkan via streaming agar supaya para ikhwan yang tidak hadir malam ini juga bisa menikmati di tempat masing-masing. Para ikhwan rahimakumullah, dalam berthariqah ada perkara penting yang sangat-sangat mendasar, yaitu mengenal guru. Sebagai umat Islam, sangat-sangat fundamental, sangat-sangat mendasar, kita harus kenal kepada Allah, dan setelah mengenal Allah kita harus mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat la ilaha illallah tidak wujud, tidak akan ada yang tahu andaikan tidak ada Muhammadur Rasulullah. Jadi kita tahu kepada la ilaha illallah karena ada Muhammad Rasulullah. Termasuk juga para hadirin, kita berharap baik di dunia maupun di akhirat, secara khusus ketika kita di dunia mendapatkan syafaat berupa tuntunan langsung dari beliau secara gaib dengan syafaatnya, sehingga kita bisa berjalan dengan baik di muka bumi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting umat Islam mengenal nabinya, yaitu Rasulullah SAW, termasuk juga tahu tugasnya, kemudian tahu bagaimana Nabi sangat memperhatikan kita. Jadi kita kalau tidak mengenal Rasulullah SAW, bagaimana bisa mencintainya? Demikian juga sebagai orang berthariqah, di samping mengenal Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita mengenal siapa guru kita sebenarnya. Oleh karena itu, masing-masing thariqah itu mempunyai manaqib guru besarnya sendiri-sendiri. Dan membaca manaqib itu bagian dari bertawassul dengan wali. Oleh karena itu, ikhwan thariqah Tijani tidak dibenarkan membaca dan mengikuti manaqib wali lain. Jadi sekali lagi, ikhwan thariqah Tijani tidak dibenarkan membaca, mengikuti ritual manaqib wali di luar Tijani. Karena dalam pembacaan manaqib itu ada tawassul. Dalam manaqib thariqah Tijani ada tawassul, Allahumma syurna fi zumrati abil faidit Tijani wa amiddana, dan berilah kami madad. Apa madad? Support ruhani. Jadi kenapa kita bisa istiqomah? Karena ada support ruhani. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar supaya kita ini mendapatkan support rohani yang datangnya dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dan di antara cara untuk mendapatkan support tersebut, kita membaca manaqibnya, membaca riwayat kebaikan-kebaikannya.
Karena para ikhwan rahimakumullah, dalam kehidupan beragama kita ada istilah mengenal Allah. Mengenal Allah itu pekerjaan mudah. Kenapa? Ya ketika sudah ada yang memberitahu Allah dalam segala kebesarannya, gampang. Kenapa? Allah tidak punya kekurangan. Allah maha sempurna, Allah maha perkasa, Allah maha segalanya. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi ada poin-poin penting yang harus dikuasai oleh kita agar supaya tidak keliru dalam mengenal Allah. Coba biar tidak rame itu, biar tidak rame. Para ikhwan rahmatullah. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ya walaupun memang harus belajar. Ya, apa yang harus kita pelajari? Pertama, sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz bagi Allah. Ini harus kita pelajari dengan baik. Kemudian langkah berikutnya mengenal af'alullah. Berikutnya mengenal asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mempunyai 99 asma. Yang mana asma-asma tersebut zahir di alam semesta, sehingga alam semesta raya ini adalah mazhar dari asmanya. Jadi ada orang baik senang menolong, ya Allah maha penolong. Maka Allah memilih hamba-hambanya dan diberi sifat tersebut, sehingga dia dalam menolong orang lain ya tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu. Ada yang ya orang yang tidak benar, contohnya preman. Mereka pun juga mazhar dari asmanya Allah. Apa? Ad-Darur, yang memberikan mudarat. Oleh karena itu, ya kita sebagai ya, orang yang sedikit tahu dengan kata asma dan makna asma ini, menghadapi orang yang tidak baik jangan mencaci maki terlalu kencang. Kenapa? Mencaci maki yang bikin nanti. Mencaci maki siapa? Yang bikin. Anda baik sekarang, Anda ahli zikir sekarang, karena apa? Dipilih oleh Allah. Dan kalau Anda dipilih jadi preman, hah? Mau apa? Karena kita lahir tidak pernah mendaftar jadi orang Islam, tidak pernah daftar kita. Menjadi penduduk Jakarta, sekarang kita tinggal di Jakarta, malam ini ada di sini, ini tidak pernah daftar. Tiba-tiba ya ada sebab akhirnya kita di Jakarta, tinggal di Jakarta. Saya sendiri juga tidak pernah bayangin jadi orang Jakarta. Tiba-tiba sudah jadi ditinggal di Jakarta, bahkan sudah menjadi penduduk Jakarta. Tidak pernah daftar, tidak pernah minta kepada Allah untuk jadi orang Jakarta. Kemudian jadi ustaz, jadi muqaddam. Saya tidak pernah bayangin jadi muqaddam, tidak pernah. Bahkan cita-cita saya dulu ya, ketika ditanya apa ingin jadi ahli teknik, ya saya masih ingat saya SD SMP itu cita-cita ahli teknik. Kemudian ya macam-macam sampai ya mempelajari berbagai macam ilmu. Pernah jadi guru pegawai negeri, bukan ajar agama, tapi saya ajar bahasa Inggris. Jauh kan? Ya kalau saya dari latar belakang guru agama, pantas. Bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris, jadi muqaddam kemana ceritanya?
Lah ini apa? Allah yang menentukan, Allah yang milih. Sehingga kita diberi nikmat ini oleh Allah, jangan sombong. Jangan kalau saya, jangan sampai. Ini, jadi Allah seperti itu. Kemudian amat sangat penting sebagai Muslim kita mengenal Rasulullah SAW, termasuk mengenal pangkatnya di hadapan Allah, mengenal kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya, perhatian khusus pada umatnya, kecintaan pada umatnya, pengorbanan beliau kepada umatnya. Penting kita pelajari semua, sehingga kita bisa mencintai beliau dengan sebaik-baiknya. Setelah itu amat sangat penting juga kita mengenal guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Baik para ikhwan, kita baca manaqib untuk malam ini dari pembukaan, dari muqaddimah. Allahumma syurna fi zumrati abil faidit tijani wa abiddana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Allahumma syurna, ya Allah kumpulkanlah kami. Jadi kumpulkanlah kami fi zumrati, dalam rombongan. Zumarah itu rombongan, zumrati rombongan Abil Faidi At-Tijani, yaitu wali yang mendapat gelar Abil Faidi. Apa Abil Faidi? Orang Arab itu ngasih kata abu itu bisa juga sebagai pemilik. Abu punya, artinya dia orang yang banyak hartanya. Abul Fulus berarti banyak fulus. Abul Ilm banyak ilmu. Al-Faidi, ya, faid dalam arti biasa artinya banjir. Jadi dalam istilah ya tasawufnya, faidah di sini limpahan banjirnya rahmat Allah yang melalui beliau. Dan mana ya rahmat Allah itu membanjiri seluruh alam semesta tanpa kecuali. Cuma alam semesta ini ya wujudnya mempunyai karakteristik minimal hati manusia itu seperti bumi. Jadi saya melihat ketika saya haji dulu pernah ya hujan besar sampai banjir di Mekah itu banjir. Kira-kira kalau di sini banjir tanahnya setelah itu becek atau tidak? Becek. Setelah banjir ditanamin bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau di Mekah habis banjir tidak ada tanah becek, ya becek-becek dikit, tidak seperti becek di sini. Selesai airnya lewat juga wassalam. Kenapa? Pasir sama batu. Demikian juga rahmat Allah petunjuk seperti hujan deras ke muka bumi. Cuma bumi itu, tanah itu ada yang ketutup aspal. Tanah aspal ditanamin bisa enggak? Ya. Walaupun hujannya seminggu, tanah aspal enggak bisa ditanam. Itu kok nanam? Harus dijebol pakai becok dulu kan? Itu pun harus pakai alat. Kalau yang aspalnya seperti di tol dan yang sekarang hot mix, ya harus pakai alat berat untuk jebol aspalnya. Bagaimana bukan? Jadi ada hatinya orang kayak begitu. Jadi walaupun pengajian tiap hari di televisi, di macam-macam media, pengajian langsung seperti ini, tapi ada orang yang hatinya kayak aspal, jalan raya. Kenapa? Tertutup. Jadi orang kafir itu dari kata kafaroh.
kafar. Apa kafar? Kalau dalam bahasa Inggris cover. Cover. Apa cover? Jadi ketutup. Jadi orang yang hatinya tertutup sehingga tidak bisa menerima hidayah. Jadi hatinya orang kafir itu tertutup sehingga tidak bisa menerima hidayah. Walaupun sudah hujan gede, banjir sampai setengah meter banjirnya, bahkan 1 meter, surut, kalau aspal ya tetap aspal. Ya. Ada yang hati orang ya seperti tanah kering, tanah tegal, ya. Baru bisa ditangani ketika ada hujan. Begitu tumbuh dalam waktu tertentu, setelah habis hujannya, airnya habis, mati juga, tanahnya kering, tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Ada tanah begitu dapat air, di situ air disimpan dalam tanah tersebut. Bahkan dari tanah itu bisa mengeluarkan mata air. Ada kan? Ada. Jadi ada, walaupun musim kemarau tanah itu berair dan airnya bisa ngalir ke tempat yang lain sehingga ditanami bisa. Demikian juga ada orang walaupun tidak ikut ngaji, hatinya tetap basah, dapat hidayah dari Allah. Hidayah yang pernah nyampe di hatinya tidak pernah pergi. Bahkan hidayah ini bisa dibagi-bagi ke orang lain. Ya, intinya itu adalah hati para ulama. Di sumber-sumber kecil itu hatinya ulama. Yang lebih besar lagi hati para ulama yang tingkat lebih gede, para aulia, itu menjadi telaga-telaga rahmat Allah. Sedangkan para nabi adalah lautan rahmat Allah. Dari lautan kenabian ini ngalir ke Sayyidi Syekh. Dan dari telaga Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, ya, dari telaganya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu banjir kepada hati manusia membanjiri, makanya disebut abil faid, pemilik banjir rahmat At-Tijani yang berasal dari suku Tijanan. Suku Tijan, di mana suku Tijan ini satu daerah di daerah Aljazair. Wa amidana, dan berilah kami madad, support rohani, bimadadi khatmil awliya'il kitmani, dengan support rohani yang berasal dari khatmul awliya, ya, dari wali, penutup para wali, al-kitmani, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena saya melihat banyak terjemahan ini banyak yang kurang pas. Terjemahan ini banyak yang kurang pas. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi memuji Allah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan penjelasan ulama tafsir, ada 4 macam pujian kepada Allah, ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah hamdu qadimin li qadimin. Allah memuji dirinya sendiri. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Banyak di Al-Quran. Termasuk kalimat la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah. Dan banyak kalimat-kalimat di mana Allah memuji diri sendiri dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah muji makhluknya. Banyak di Al-Quran Allah memuji Rasulullah, Allah memuji Nabi yang lain, Allah memuji para aulia. Contohnya yang
memuji Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Pujian kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, makhluk muji Allah. Ketika kita berpikir la ilaha illallah, itu pujian kepada Allah. Jadi memuji Allah dengan berpikir la ilaha illallah, itu memuji Allah. Alhamdulillah, memuji Allah. Subhanallah, memuji Allah. Pujian makhluk kepada Allah. Hamdu hadisin, makhluk. Hadis itu makhluk. Liqadimin, terhadap yang terdahulu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pujian keempat, makhluk puji makhluk. Manusia puji manusia. Seorang laki-laki tertarik pada cewek cantik, waduh bikin pujian kayak Umay Rama dalam lagunya, memandang bibirmu yang selalu basah bagaikan memandang mangga muda. Itu Umay Rama kan gitu, memandang rambutmu. Jadi makhluk memuji makhluk. Apa tidak boleh? Boleh. Karena apa? Hakikatnya pujian makhluk pada makhluk, puji Allah. Laki-laki senang dengan perempuan kok cantik, menurut laki-laki yang senang. Karena menurut yang senang, yang tidak senang tidak cantik. Jadi walaupun kayak apa, kalau tidak senang tidak cantik. Menceng-menceng, kalau senang ya cantik. Ada kok di Amerika itu, saya ada yang masuk majalah. Itu ada pekerja di seorang pegawai di supermarket itu, suami ya, dia cinta lokasi. Di situ jatuh cinta, yang laki ganteng, ya kekar ganteng, istrinya apa? Ya kalau dilihat wajahnya, saya lihat fotonya aja tidak cantik, cacat, tidak punya tangan kanan kiri, tidak punya kaki kanan kiri. Tapi saya lihat bagaimana si laki-laki menyanjung istrinya ini, yang terampil, yang begini, bagaimana, sudah tidak ada orang lagi. Kenapa? Dia sudah dikasih cinta oleh Allah, dikasih rasa senang, maka disanjung-sanjung. Kenapa? Ya kalau kita melihat pada setiap sudut apapun yang tadinya tidak indah, maka di situ ada keindahan. Cuma ya kalau lagi tidak senang, ya lagi senang, apapun yang indah menjadi tidak indah. Kalau lagi kalau lagi senang, yang jelek-jelek pun jadi indah. Sampai bau kentut aja. Saya katanya si Gomloh di Surabaya, itu penyanyi Surabaya, ya, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa kalau sudah kamu senang. Tapi kalau sudah kamu senang, kok apa aja salah. Jadi seperti itu Pak Ikhwan. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, segala puji seluruhnya kepada Allah. Jadi baik muji Allah atau muji makhluk sekalipun, hakikatnya memuji Allah. Karena apa? Yang membuat makhluk adalah Allah. Yang membuat dia terpuji karena diberi sesuatu keindahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummati, yang telah menjadikan kami, menjadikan kita semua min ummati. Yang ada kata min, kenapa? Sebagian. Karena umat Rasulullah banyak, dan kita ini sebagian dari umat Rasulullah. Min ummati sayyidil anbiya wal mursalin, yaitu penghulu
penghulu atau pimpinan. Sayyid ini pemuka tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi. Al-Anbiya, dari para Anbiya, wal Mursalin, dan para Rasul semua. Jadi para Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam sampai Isa alaihi salam, yang jumlahnya 123.999 orang, ditutup dengan Rasulullah menjadi 124.000. Nabi jumlahnya 124.000. Jadi di 123.999 Nabi sebelumnya mengambil ilmu kenabian dari Rasulullah SAW. Ini kita harus yakin. Kenapa? Ya itu Quran yang menyatakan itu, dan Nabi menyatakan itu. Jadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wal mursalin, para rasul jumlahnya 313. Para rasul yang 313, ya 312 rasul ini semua beristimdad, ya, bergantung mendapatkan ilmu kenabian dan kerasulan dari lautan ilmu kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur oleh Allah dipilih, dijadikan umat penghulu para nabi dan rasul. Wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Dan Allah memberikan petunjuk, membimbing kita, menggiring kita ila tariqati, terhadap tariqahnya, terhadap metode pendekatannya. Jadi tariqah itu metode pendekatan kepada Allah. Punya siapa metode itu? Khatmil awliya, penutup para wali, al-Muhammadiyyin, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali ada dari Nabi, sebelumnya juga banyak aulia. Di mana jumlah aulia dalam satu zaman itu harus ada 124.000 aulia dalam setiap zaman. Ketika ini manusia belum ada, diwakili oleh para malaikat. Setelah manusia ada yang ditunjuk jadi walinya, maka dikurangi dengan jumlah orang yang ditunjuk sampai akhirnya sempurna. Ketika manusia sekarang sudah jutaan bahkan miliaran manusia, maka 124.000 bukan banyak, sudah sedikit kalau sekarang. Penduduk Indonesia aja ya 263 juta. Jadi kalau misalnya diambil dari orang Indonesia aja, orang walinya sudah lebih orangnya daripada walinya. Intinya wali dalam setiap saat itu harus ada berapa? 124.000 wali. Kemudian ada khatamnya. Ya, khatmul aulia ini ada khatmul aulia al-ammah. Ada khatmul aulia di mana setelah itu tidak ada lagi wali yang hidup. Jadi kewalian dicabut oleh Allah dari muka bumi. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di mana nanti dia turun ke muka bumi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyandang predikat wali dari umat Rasulullah. Dan setelah beliau wafat tidak ada wali lagi. Karena sudah generator, ya, wali itu dalam bahasa yang lain saya selalu nyebut generator iman, pembangkit iman yang memancarkan iman. Aulia itu memancarkan iman dari hatinya, sehingga orang yang mendapatkan pancaran maka dia menjadi golongannya.
Dan pancaran itu para ikhwan rahimakumullah, kadangkala kalau dekat tak kebagian. Kadang-kadang yang jauh yang kebagian. Dan itu rahasia Allah. Dan itu sama dengan pemancar radio. Kalau kita berada di bawahnya pemancar radio kan, apalagi yang zaman dulu tinggi-tinggi pemancarnya, yang di bawahnya kadang-kadang sulit mendapatkan sinyal dari radio tersebut. Malah lebih mudah yang jauh. Demikian juga ulama, rata-rata tetangganya tidak senang, bahkan memusuhi. Dan ini warisan dari Nabi. Apa? Nabi tidak disenangi di Mekah sampai diusir, dan yang usir masih famili. Ini juga, ini warisan, tidak usah heran. Jadi itu para ikhwan rahimahullah. Jadi wahadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Khatmul awliya, ada khatmul awliya al-ammah. Siapa beliau? Adalah Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan turun ke muka bumi, bukan membawa predikat kenabian, tapi membawa predikat kewalian yang menjadi penutup para wali. Penutup para wali kedua yaitu khatmul awliya fi kulli zaman. Jadi sepanjang zaman ini ada pemerintahan gaib, struktur pemerintahan gaib. Presidennya ya, puncak wali, wali kutub yang menjadi pimpinan para aktor, kutbul aktor, satu-satunya di muka bumi. Setiap saat ketika wafat harus ada ganti. Jadi bukan setelah wafat tetap dia, tidak. Yang ini yang tidak dipahami oleh sebagian umat Islam, sehingga dia bertahan dengan pendapatnya. Pokoknya ya, Sultan Aulia dulunya aja, yang lain bukan. Kenapa? Yang dibaca satu literatur. Kemudian itu yang harus kita ketahui bersama. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi sebagai khatmul awliya al-ammah, dan dalam setiap zaman ada khatmul awliyanya juga sebagai puncak pemimpin wali tertinggi setiap zaman. Jadi namanya khatmul awliya fi kulli zaman, atau disebut juga qutbuz zaman. Ya, wali kutub yang menjadi penguasa pada zaman tersebut. Ada juga yang menyebutnya sahibul waqti, ya, penguasa di waktu dia hidup. Satu. Kemudian ada khatmul awliya al-Muhammadi. Siapa? Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang mendapatkan martabat al-qutbul maktub. Ya, al-qutbul aktor, pemimpin para wali kutub, dan juga qutbul maktub dan al-khatmul muhammadi, penutup wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di atasnya tidak ada pangkat kewalian lagi kecuali pangkat kenabian. Beliaulah yang menjadi pimpinan para aulia sejak awalil wujud, sejak pertama kali Allah menciptakan manusia sampai dengan kiamat. Itulah al-khatmul awliya al-Muhammadi, yang pangkatnya al-qutbul maktub. Sehingga banyak wali yang tidak ngerti dengan beliau. Kenapa? Memang maktub, memang dirahasiakan. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Fatihi li jami'il alamin
Wassalatu, semoga selawat. Jadi selawat itu rahmat Allah. Apa bedanya rahmat dengan nikmat? Apa kan? Kalau nikmat ada efeknya, kalau rahmat maka disayang. Terus ada enggak efeknya? Ada. Apa bedanya kalau sama-sama ada? Nikmat mah ya. Jadi rahmat Allah itu secara umum kebahagiaan semua. Dan rahmat ini tidak ada efek samping. Kalau nikmat itu terutama yang bersifat kecil-kecil dan punya efek samping. Contohnya menikmati minum kopi, menikmati kopi, jadi minum kopi itu nikmat. Tapi kalau banyak minum kopinya, ya bisa mabok juga walaupun kopi. Jadi punya efek. Oh, makan di restoran Padang nikmat, ya, makan sampai banyak sampai tidak bisa berdiri. Karena kebanyakan akhirnya tidak bisa berdiri, itu efek samping. Belum kolesterolnya, belum yang lain. Jadi semua yang dinikmati, ya, yang bernama nikmat itu ada efek samping. Oleh karena itu Nabi ngasih contoh kepada kita agar supaya menikmati apa saja sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan. Jadi makanlah berhenti makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum lapar sudah makan dan tidak mau berhenti sampai kelebihan, apalagi enak. Sehingga kenapa kok laris rumah sakit sampai BPJS tidak bisa bayar katanya? Ya karena memang itu banyak manusia yang berlebihan dalam menikmati makanan terutama dan hal-hal yang lain. Jadi apapun kalau sudah disebut nikmat Allah, maka itu ada ukurannya. Kalau lebih bikin mudarat. Jadi as-salatu, semoga rahmat Allah. Salawat itu rahmat Allah. Wassalam, dan keselamatan. Jadi rahmat, keselamatan. Ala Sayyidina Muhammadin, senantiasa tercurah kepada junjungan kami, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih li jami'il alamin, di mana beliau adalah pembuka rahmat Allah yang mengalir ke seluruh alam semesta. Jadi dia menjadi pembukanya. Wa syafi'il mudhibin, dan beliau adalah pemberi syafaat. Bagi siapa? Orang-orang yang banyak dosa. Oleh karena itu, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin, semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad. Para ikhwan rahimakumullah, kenapa kita kok oleh Allah Subhanahu wa taala diajari ibadah berselawat pada Nabi? Kok
disuruh diselamatkan. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepada Nabi, kok tidak kepada kita? Iya kan? Iya. Jadi ini tuntunan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Berselawatlah kepadanya. Jangan berselawatlah kepada bunda. Berselawatlah kepadanya. Wasallimu, dan mohonlah keselamatan untuknya. Orang yang sudah selamat kok dimintai selamat, keselamatan. Orang yang sudah dapat rahmat kok masih dimintai kepada Allah. Sementara kita dimintai. Jadi ada rahasia besar di balik selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini dulu kita berbicara globalnya. Ya, berselawat kepada Rasulullah adalah ibadah yang secara khusus Allah mencontohkan. Tidak pernah Allah mencontohkan sholat. Aku sholat, sholatlah kamu, tidak pernah. Aku puasa, puasalah kamu, juga Allah tidak pernah mengatakan begitu. Aku zakat, zakatlah kamu, aku beribadah, ibadahlah kamu, tidak ada. Tapi khusus berselawat kepada Rasulullah sebelum jatuh perintah Allah kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Allah memberitahu dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini rahasia keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum perintah selawat ditentukan kepada kita, Allah memberitahu kalau Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya lagi yusholluna 'alan nabi, selalu melimpahkan rahmatnya kepada Nabi. Kalau malaikat, selawatnya malaikat nyanjung as-sana as-sana. Kalau Allah selawatnya tanzilir rahmah, mengalirkan rahmat Allah SWT. Adapun malaikat berselawat pada Nabi apa? Memuji Nabi. As-sana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya berselawat pada Nabi, baru ada perintah wahai orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak diperintah. Oleh karena itu tanda orang itu punya iman senang berselawat. Kalau orang tidak senang berselawat, walaupun ibadahnya banyak, berarti ibadahnya hanya untuk ya tanpa didasari kekuatan iman. Jadi tanda berselawat, yani tandanya orang itu iman, dan orang itu mendapatkan hitop, mendapatkan panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman. Jadi yang tidak iman, tak usah. Sehingga ada orang yang tidak senang berselawat pada Nabi, tandanya dia tidak iman. Dia terpaksa berselawat karena dalam sholat wajib berselawat, terpaksa dia baca selawat. Itu pun selawatnya yang pendek banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh selawat. Menghormat Nabi tidak mau. Bahkan mereka mengharamkan, bahkan sampai mensyirikan orang yang mengatakan sayyid pada Nabi. Jadi ini ketinggian nilai selawat ini. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, baru Allah memberitahu, menyampaikan perintah ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang berselawat, kalau dia tahu dengan rahasia selawat, maka dia mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala lipatan pertama, Nabi menyatakan man shalla alayya salatan
barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas berselawat kepada orang tersebut. Nah ini masalahnya, kenapa kita kok berselawat pada Nabi? Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ya, sallallahu alaihi, maka Allah berselawat kepadanya, artinya Allah menurunkan rahmat untuk dia. Biha, gara-gara 1 selawat pada Nabi. Asyra, dengan 10 selawat Allah, 10 rahmat Allah. Selawatnya Allah ini jangan dihitung dengan selawat manusia. Kita baca 1 miliar selawat jangan dibanding 1 selawatnya Allah. Itu. Nah ini rahasia besarnya pahala selawat di sini. Kenapa Allah membalas langsung 10? Balasan Allah yang 10 ini jangan dihitung sebagaimana selawat kita. Apa? Harus diukur dengan siapa yang memberi. Itu. Contoh ya, kita diundang Pak RT tahlilan. Dia paling-paling diaprobin 100.000, banyak. Iya. Kan gitu kan? Iya. Pak RW dah mungkin malu dengan jabatan RW-nya. Malu loh. Mesti lebih tinggi. Apalagi lurah. Apalagi camat. Bupati. Presiden undang. Tidak ada ceritanya dikasih amplop 1 juta itu bukan presiden kalau begitu, ya kelas RT. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkinkah Allah sama pemberiannya dengan makhluk? Ya. Dalam sifatnya saja dia menyatakan mukhalafah lil, ya berbeda dengan makhluknya. Ya makhluknya pelit, Allah Maha pemurah. Jadi kalau kasih rahmat tidak sedikit. Kalau kita ya mau sedekah, dilihat dulu duitnya. Ada orang ngemis. Ini yang kecil. Ya, dilihat, wah. Kemudian ada duit gede-gede semua 100-an. Apa jawabnya? Pak lagi tidak punya uang kecil. Bukan ngemis yang pintar, gede dah apa bisa. Masya Allah. Itu. Lah iya, tidak mau karena sayang dengan uang gede. Makanya baru dicari kalau ada receh-receh. Kalau ada 5.000-an, 1.000-an 5 dipanggil, diambil yang paling lecek. Ini kalau kita. Kalau masih ada yang gopek, ya gopek yang dikasihkan. Bagi-bagi. Ini kalau kita. Kenapa? Ya segitu sudah gede, apalagi ya kerja sebulan hanya dapat 1,5 juta, 2 juta, maka uang 1.000 sudah punya nilai. Kenapa? Tetes keringat. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kerja, tidak perlu, semuanya milik Allah, maka tidak ada aturan bagi Allah. Jangan samakan makanya selawatnya Allah dengan kita. Ini tidak selesai disatuinnya. Iya saya. Terus. Kalau di pretelin nanti tidak dibahas semua. Biar paham saya. Jadi selawat. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ini yang pertama. Ajrul amal. Pahala dari selawat itu, pahala murninya 10 selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau melihat ayat Al-Quran dan dikaji, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah berselawat. Ketika hamba berselawat, niat niru selawatnya Allah, niat niru Allah yang selalu berselawat kepada nabinya. Ini lain lagi pahalanya. Niat berjamaah dengan Allah yang selalu berselawat kepada nabinya, ya lain lagi pahalanya. Malaikat berselawat 2, niat bareng-bareng malaikat yang selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain lagi, tambahan lagi.
Di sini keutamaan selawat itu bisa berlipat dengan lipatan yang macam-macam. Gitu. Ditambah lagi ada hadis Nabi SAW, ketika seorang hamba berselawat, maka dari satu selawat hamba itu keluar, ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, Ya. Allah ciptakan satu malaikat. Ya, yang malaikat itu punya 2 sayap, kalau dibentangkan sayapnya cukup untuk menutup seluruh bumi. Kecil kan? Masya Allah. Jadi sayapnya kalau diambil untuk bumi tertutup oleh seluruh sayapnya. Berarti malaikat ini segede itu. Kemudian malaikat ini naik ke langit pertama. Ya, ketika di bumi gede, tapi begitu naik ke angkasa sudah kecil. Kenapa? Angkasa sudah tidak ada batas. Tambah tinggi, tambah kecil. Kenapa? Tambah tiada batas. Langit pertama tambah luas, tambah kecil sampai langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu ada satu kolam besar, yang mana malaikat yang sebesar, ya, sayapnya cukup untuk menutup bumi itu, ketika bertengger di tepi telaga tersebut, ya seperti seekor burung kecil saja yang ada di tepi danau. Dan malaikat itu tidak tahu batasnya kayak apa itu telaga. Kemudian malaikat ini langsung nyelam ke dalam telaga tersebut. Begitu dia naik, air yang rontok, air yang turun dari badan malaikat tersebut, seluruhnya setiap tetes menjadi malaikat yang gedenya sama, yang berselawat, beristighfar untuk yang bersangkutan sampai kiamat. Satu selawat. Ya, kalau surat Fatih dibahas dalam pertemuan muqaddam. Kalau surat Fatih bagaimana? Keutamaan surat Fatih 600 ribunya. Selawat yang lain kita 600 ribu malaikat. Satu kali ya. Pakai kalau malam Jumatnya 1000, bisa sholawatnya sama gitu ya. Lain lagi pahala malam Jumat. Jadi terus bagaimana? Tidak usah pusing, Allah itu kaya. Ya. Yang bikin pusing kalau disamakan dengan kita. Kalau kita ngundang orang 1000, mau diampropin 100.000, mikir 100.000 kali 1000 berapa? Monyong sudah. Itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya tidak terbatas. Maha kaya. Sehingga ya makanya dia menyediakan surga. Bahkan dijelaskan dalam keutamaan selawat di kitab Sa'adatul Darain. Jadi di surga Allah ciptakan surga dari cahaya. Kemudian orang yang berselawat itu berarti dia memperluas cahaya, sehingga dengan cahaya selawat itu Allah perluas ya tempatnya di surga. Jadi makin banyak selawatnya, makin luas tanahnya di surga. Kapling. Ya, kaplingnya di surga. Jadi kita ini mau enggak? Ini selawatnya Allah Subhanahu Wa Taala, selawat makhluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya banyak dan banyak rahasia besar di balik selawat. Yang ini baru seujung rambut dari keutamaan selawat, dari lautan rahmat Allah. Ya. Kemudian wassalam dan keselamatan, doa keselamatan ala Sayyidina Muhammadin tercurah terus kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Al-Fatih, Al-Fatih itu adalah nama Muhammad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah namanya Muhammad, Ahmad, kemudian Mahmud, Toha, kemudian banyak, termasuk Al-Fatih adalah nama Rasulullah. Al-Fatih yang menjadi pembuka, yang membuka, Al-Fatih atau penakluk. Jadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah.
Jadi Al-Fatih lima ulik yang menaklukkan Mekah yang pada saat itu dikunci untuk orang Islam, tidak boleh umat Islam masuk Mekah. Maka dibuka, ditaklukkan Mekah oleh Rasulullah. Salah satunya makna dari Al-Fatih. Alam semesta, ya, alam semesta ini tadinya penuh dengan kesyirikan. Kenapa? Setelah wafatnya Nabi Isa, ajaran Nabi Isa yang asli bertahan 300 tahun. Jadi agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam bertahan 300 tahun. Setelah 300 tahun terjadi macam-macam perubahan, termasuk dalam konsep tauhidnya, sehingga menjadi agama yang syirik, orangnya musyrik. Dan berlangsung 300 tahun. Ini agama terakhir yang diturunkan ke muka bumi. Jadi agama-agama sebelumnya samawi semua, agama dari langit semua, dari Allah Subhanahu wa taala semua. Cuma sudah expired dan sudah rusak, terutama masalah tauhidnya. Sehingga kalau dikatakan di kitab ini kita diajarkan berbuat baik, diajarkan jujur, harus begini, memang iya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Itu sama, tidak ada agama yang ngajak kita tidak benar, tidak ada. Semua agama sama dalam menyeru kepada kebaikan. Kenapa? Aslinya agama samawi. Bedanya di mana? Ya, agama-agama terdahulu sudah expired, masa berlakunya sudah habis, sehingga ya termasuk dalam syariatnya sudah diubah. Banyak perubahan-perubahan, termasuk juga terutama dalam akidahnya yang berubah, sehingga menjadi akidah yang syirik, akidah yang menyimpang. Kemudian setelah seluruh dunia ditutup oleh kemusyrikan, dan yang tadinya Nabi dalam satu waktu ada 3, ada 4. Pada zaman itu, dalam setiap waktu itu Nabi banyak, bukan karena apa? 124.000 sejak zaman Nabi Adam. Jadi seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun kumpul kerjasama, sama-sama Nabi dan sama-sama Rasul. Jadi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi yang pertama punya istri 2 adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tadinya setia pada istri tapi dipaksa sama mbok agar nikah lagi. Jadi kalau dipaksa nikah lagi gimana? Mau banget. Itu Nabi ini dipaksa, yang nyuruh, yang maksa yang perempuan. Setelah nikah beneran, bukan hanya nyesel, ya banyak masalah. Ya, oleh karena itu kalau ingin tenang ya sudah cukup 1. Kalau ingin pening ya silahkan. Tadi jawab dulu Pak. Ya Nabi Ibrahim yang tadinya tidak punya anak sampai umur 100 tahun lebih tidak punya anak, ingin punya anak, sudah tua. Akhirnya istrinya berinisiatif suruh nikah lagi. Subhanallah, setelah nikah lagi, yang istri yang pertama sampai tua tidak punya anak juga. Istri mudanya punya anak. Dari istri tua Sarah, ya, Siti Sarah itu Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Jadi Ishak ini yang menjadi kakek moyangnya bangsa Yahudi. Nabi Ismail menjadi kakek moyangnya bangsa Arab. Jadi perang Arab dengan perang Yahudi, perang cucunya Boek sama cucunya Bono. Itu satu cucunya tidak rukun, apalagi yang Masya Allah. itu. Jadi ini, mau Satu.
Apa? Jadi itu Al-Fatihi li jami'il alamin. Ya, yang membuka seluruh alam semesta. Membuka apa? Dari kesyirikan menjadi tauhid. Dari kejahatan menjadi kebaikan. Jadi zaman dulu itu makin jahat makin keren. Ya. Zaman sebelum Nabi itu orang-orang kaya rata-rata jahat. Makin jahat makin keren dan dia bangga dengan kejahatan. Itu. Kenapa? Pada zaman itu zaman kokol, belum ada akal, belum terlalu mendapatkan perhatian. Jadi yang bisa gampang orang langsung dengar, itu yang hebat. Jawara. Ya kalau ada sekarang masih kayak gitu ya kembali ke zaman dulu. Ini para iman rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-Fatihi li jami'il alamin, yang membuka ya hati seluruh manusia di seluruh alam. Membuka dari apa? Dari gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya ke ketauhidan. Dari gelapnya kejahatan menjadi pada terangnya kebaikan. Kebodohan menjadi kepandaian. Dan itu semua semuanya. Jadi seluruh alam semesta dibuka oleh Allah melalui cahaya ilmu, cahaya adab, cahaya rahmat Allah yang diletakkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyafi'il mudhnibin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi'. Siapa syafi'? Apa arti syafi'? Penolong. Ya. Pemberi syafaat, jadi orang yang nolong, orang yang lagi dalam kesulitan, dia yang menjadi penolong utamanya. Siapa yang ditolong? Al-mudhnibin, orang-orang yang banyak dosa, Rasulullah penolongnya. Oleh karena itu, ya sebenarnya di antara program kita dalam kehidupan yang penting diakui jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selagi kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pula kita akan punya kesempatan mendapatkan rahmat Allah dengan syafaat Rasulullah. Kenapa kok seperti itu? Saya baca satu sumber. Pada zaman Nabi Musa ada orang yang jahatnya pol. Jadi sudah tidak bisa lagi, super jahat. Sehingga penduduk di kampung itu benci, saking benci sampai benci. Seluruh penduduk di kampung itu benci, sehingga ketika dia mati, orang ini tidak dikubur, dibuang. Jadi dari kubur dibuang ke semak-semak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menghormati orang ini, agar diperintah Nabi Musa untuk datang ke tempat mayat orang ini. Kemudian orang tersebut diperintah oleh Allah untuk dimandikan, diperintah untuk dikafani, diperintah untuk dikuburkan baik-baik, disolatin dan dikuburkan. Nabi Musa bingung, penduduk kampungnya aja tidak ada yang mau, kok justru saya yang ada apa? Ada apa kok sampai seperti itu? Ternyata ada rahasia besar pada diri orang ini. Pernah baca kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Baca kitab Taurat, kemudian bertepatan dengan di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat sudah ada nama Nabi dan berita tentang Nabi. Ketika dibaca, dia membaca sejarah Nabi yang ada di kitab Taurat,
Kemudian orang ini senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nanti ada orang yang ini oleh Allah ini disenangi ini namanya Muhammad, namanya Ahmad. Dan di kitab-kitab sebelumnya macam-macam nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disebut. Jadi buka kitab sekali aja itu orang jahat. Ketepaan dengan di situ ada Muhammad. kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, timbul mahabbah pada Rasulullah. Ya, ketika mati dapat kehormatan yang merawat jenazahnya seorang nabi. Masya Allah. Ketika orang lain sudah tidak ada yang mau lagi dengan dia. Kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Waqaidul murid mahjalin, pemimpin pasukan yang hebat. Wa ala alihi, dan juga semoga selawat dan salam tercurah terhadap keluarga Nabi al-Abkhuril Kamilin yang menjadi lautan kesempurnaan. Jadi lautan kebaikan, lautan kesempurnaan. Kenapa? Ya, keluarga Nabi Ahlul Baitil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang mewarisi darah Nabi, yang mewarisi bagian dari watak-watak Nabi. Termasuk juga mereka inilah oleh Nabi yang ditinggalkan untuk kita sebagai umatnya, agar supaya ya dihormati dan diikuti ketika mereka menyeru, agar supaya kita mengikuti Nabi. Ketika mereka nyeru tidak benar, tidak wajib kita ikuti. Tapi jangan sampai kita caci maki. Makanya kalau kita baca di selawat-selawat di Maulid, ada selawat itu Imam Busiri kalau nggak salah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri subbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fis sunan. Orang yang tidak ngerti dengan ini, selawat itu dianggap ngarang, dianggap bikin. Apa itu? Padahal ini makna dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga makna dari ayat Quran, di mana Allah menyatakan dalam Quran, innama yuridullahu liyudhhibakum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah akan mensucikan sesuci-sucinya mereka ahlul bait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bejat masih hidupnya, pasti wafatnya bawa iman dan sudah bersih dari dosa. Kenapa? Ada darah Nabi yang karena masuk neraka. Ya, kalau kita ini ada apanya? Nah, makanya kalau kurang ajar pada mereka bahaya. Ini ada sok-sokan tentang sholat, tentang ini dan sholat macam-macam. Ya, ini kan pemberian Allah aja. Lagi kita dikasih peran menjadi orang yang sholat, dikasih peran menjadi orang yang sedekah. Dari mana harta ini sedekah? Punya siapa? Allah. Kemauannya sedekah dari mana? Allah. Kalau tidak dikasih kemauan, Tidak ada. nah, jadi kita ini berbuat baik itu lagi ditunjuk oleh Allah menjadi aktor berbuat baik. Bersyukur, jangan sombong. Jadi Ahlul Bait Al-Mustafa tuhur baik semua, bersih semua nanti dari dosa. Sebelum mereka meninggal, bersih dosanya, diampuni oleh Allah, dan Allah menciptakan sebab untuk memberikan ampunan dengan sebab tersebut. Karena keadilan Allah ya, tetap ya, syariat itu tetap harus jalan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya semua sebelum mereka menghadap kepada Allah dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah,
Jadi keluarga Nabi adalah Abhuril Kamilin, lautan kesempurnaan. Dan perlu kita tahu bahwa para ulama, para aulia, jadi para ulama ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya itulah ulama. Jadi orang ahli ilmu yang bertakwa kepada Allah itulah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil. Jadi yang takut kepada Allah, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, dengan ilmunya dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain, dialah ulama. Jadi kalau hanya pinter hafal Quran tapi tidak sholat, bukan ulama. Jadi kalau hanya hafal Quran, hafal macam-macam banyak, tapi bukan ulama. Yang disebut ulama sebenarnya adalah mereka yang yakhshallah, orang yang benar-benar takut kepada Allah sehingga tunduk dengan hukum Allah. Itu ulama. Adapun aulia itu martabat lain yang lebih dalam, dan semua aulia ya, dalam diri aulia itu mesti ada darah Nabi walaupun dari pihak perempuan. Karena darah Nabi tidak putus sampai kiamat. Nasab dan hasab putus semua, kecuali nasab dan hasab Rasulullah SAW tidak putus sampai kiamat. Kalau dari perempuan dianggap putus, Nabi punya keturunan dari perempuan. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra perempuan. Jadi kalau dianggap perempuan putus, berarti ya sebagaimana Abu Jahal CS ya pun ketika wafatnya putra Rasulullah Sayyidina Qasim di Mekah, yang laki meninggal semua, maka Rasulullah diolok-olok sebagai abtar, orang yang putus, tidak punya keturunan. Karena orang Arab itu kalau punya anak laki kebanggaan, kalau punya anak perempuan dianggap pembawa sial. Jadi tinggal yang perempuan-perempuan, yang laki wafat semua, maka mereka diolok-olok, mereka olok-olok Nabi dengan abtar. Kemudian Allah memberitahu, membahagiakan Rasulullah dengan pesannya, dengan turunnya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Di antara makna Al-Kautsar itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa kok disebut Al-Kautsar Fatimah Az-Zahra? Karena Fatimah Az-Zahra walaupun perempuan dia al-batul. Kenapa? Ya, mempunyai kurang sifat perempuannya, tidak mutlak. Karena perempuan mesti haid. Dia tidak pernah haid selamanya. Jadi Sayyidah Fatimah dari mana? Karena bibit yang tercipta menjadi Sayyidah Fatimah adalah buah dari surga. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi dipersilahkan memilih buah oleh Allah untuk memakannya. Nabi pilih apel. Jadi Nabi sudah mencicipi buah surga, yaitu apel. Dipilih, dimakan. Kemudian dari apel surga inilah Allah jadikan bibit yang akhirnya jadi Sayyidah Fatimah. Sehingga walaupun dia perempuan, tapi kurang ada kemutrakan perempuannya karena tidak pernah haid selamanya. Sehingga ya di antara pendapatnya ulama menjelaskan Fatimah Az-Zahra adalah seorang wali kutub dari perempuan. Karena wali kutub itu tidak boleh tidur, tidak boleh lupa sama sekali kepada Allah. Harus hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau haid tidak bisa, kan tidak bisa sholat, tidak bisa itu. Dan beliau adalah yang menyandang itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian dengan Sayyidah Fatimah berjodoh dengan saudara misalnya juga Quraisy dari Bani Hashim. Saudara misalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang juga tergolong Ahlul Bait. Kemudian di antara penjelasan-penjelasan masyayikh ada rahasia besar dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala sejak azali mempunyai cahaya yang khusus masalah kepangkatan. Jadi yang ada pada diri orang ini cipratan-cipratannya. Kemudian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah mewarisi cahaya jamaliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dicari orang tercantik di muka bumi, beliaulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Cuma ditutupi kecantikan. Kenapa? Kalau sampai dilihat, orang melihat dengan kecantikan yang sebenarnya, maka ya rusak. Seperti gantengnya Rasulullah, jamaliyahnya Rasulullah, ditutupi oleh Allah dengan hijab yang tebal, sehingga orang tidak melihat jamaliyah Rasulullah secara mutlak. Nabi Yusuf ganteng, tapi tidak ditutup. Sehingga apa? Perempuan yang memandang Nabi Yusuf lupa dengan tangannya yang lagi ngiris buah. Jadi ngiris buah yang diiris tangannya dan tidak terasa, gara-gara melihat wajah gantengnya Nabi Yusuf. Tapi kalau orang melihat wajah gantengnya Rasulullah dan dibuka hijabnya, yang teriris bukan tangannya lagi, tapi ruhnya teriris dan akan hilang loncat dengan sendiri. Loncat. Makanya ditutupi oleh Allah SWT. Dia tampak normal sama dengan yang lain, sehingga sampai ada orang yang melihat tampaknya Nabi ganteng kayak itu tetap senang juga. Kenapa? Ya biar berlaku apa yang ada di alam semesta sebagai normal. Lautan kesempurnaan Nabi, lautan kesempurnaan. Nah, itu ada cahaya jamal yang diwariskan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari kakeknya ada, ya, kan melalui dari Nabi Adam turun-temurun yang aslinya punya Nabi, ya, cahaya Nabi. Kemudian ada cahaya jalan, perasaan, keluaran, wah ini keren. Jadi apa ya, ya wibawa, ya, cahaya jalan yang itu mengalir melalui Abu Thalib ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah, sehingga ada dua lautan jamal dan jalal. Bukan jamal ini ya. Tapi kayaknya jamal ini memang jamal bener kok. Lanjutin enggak cerita? Jamal. Jadi cahaya jamal yang ada pada Sayyidah Fatimah, cahaya jalal yang ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Di Quran ada isyarat marajal bahraini yaltaqiyan, dua lautan bertemu. Apa? Lautan cahaya jamal dan jalal ini di antara mufassir, ya. Jadi di antara mufassir ahli tafsir Quran dan di mereka yang begini-begini ahli isyaratul Quran. Jadi cahaya jamal dan jalal bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan, dua lautan bertemu. Bainahuma barzahun, di antara keduanya ada barzah. Ya, ada barzah, ada penghalang. Sehingga walaupun bertemu ini tidak saling, tidak nyampur. Dan ini ternyata ada di lautan ini, arus dua ini bertemu dan masing-masing. Dan sampai ada fotonya laut yang begitu ada. Ya ada videonya di YouTube. Nah, jadi tapi di dari kegaiban, jadi lautan kegaiban ada lautan jamal, ya, cahaya jamal dan jalal. Lautan cahaya jamal ada pada Sayyidah Fatimah, jalalnya ada pada Sayyidina Ali. Ketika bertemu keduanya berjodoh, yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan, tapi cahaya ini tidak pindah satu sama yang lain. Tetap ada di Fatimah, tetap ada di Sayyidina Ali. Yakhruju minhuma, dari keduanya setelah itu keluar al-lu'lu'a wal marjan, permata, lu'lu' dan marjan.
yang punya tasbih panjang, oh nih gua punya tasbih panjang. Bukannya udah pakai bukan kan? Apa? Jadi ada isyaratul Quran. Jadi, apa lu'lu ini al-hasan? Pemuda cucu Nabi yang mewarisi wajah Nabi mutlak, wajahnya al-hasan persis seperti wajah Nabi SAW, seperti pinang dibelah dua. Mewarisi ketampanan Nabi, mewarisi akhlaknya Nabi dan sebagainya. Dan juga ya pokoknya sudahlah kesempurnaan Nabi ada di sini. Sehingga Nabi dalam ini ya, di antara ini cerita-cerita itu Nabi berpesan pada sahabat ya, kalau ada Hasan lewat, kalau punya anak perempuan suruh masukin, jangan melihat Hasan. Kenapa? Kalau melihat Sayyidina Hasan lewat langsung itu. Kenapa? Cahaya jamalnya ini apa? Kencang banget sehingga ya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ya, konon Sayyidina Hasan itu banyak istrinya memang. Kenapa jamal? Buat jamal yang ini. Ini baru satu ya Pak. Dua udah. Jadi marjan ya. Ini kan coba batu marjan itu kan lain. Kalau lu'lu ini apa lu'lu itu apa yang di laut itu mutiara. Jadi berkilau tapi lembut. Dan ini kan bahkan terkenal ya, para raja-raja menggunakan mutiara sebagai mahkota. Marjan ini ya apa? Jalan. Yang mana jalan keberanian, keperkasaan diwarisi langsung oleh Al-Husain. Sehingga wataknya pun ya, Sayyidina Hasan ini lembut, pokoknya sudah ya, sulit dijelaskan. Sampai di antara kelembutan Sayyidina Hasan ini para ikhwan, jadi kalau ada ya, pernah ada tukang kemis datang. Caranya Sayyidina Hasan ini ya tidak sama dengan kita. Kalau ada tukang kemis datang, dia pantang orang itu pergi sebelum mendapatkan pelayanan terbaik dari beliau. Kalau kita kan langsung pantang ketemu nutup pintunya. Kalau beliau begitu ada pengemis datang, kemudian dia kasih apa? Dipersilakan duduk di ruang tamunya. Kemudian dia kasih makan, pokoknya dipuasin. Kemudian setelah itu begitu mau pulang dipilih uang paling gede. Jadi yang paling gede uang apa? Berapa? Oh yang 100 ribuan, dipilih 100 ribuan. Dari uang itu dipilih yang terbaru. Bukan yang ngecek, yang terbaru. Yang paling gede, yang terbaru. Itu caranya di antara kelembutan yang diwarisi oleh Sayyidina Hasan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Sayyidina Husain apa kompromi sampai dia di Karbala dipotong lehernya, dipenggal di Karbala sampai dipancung dan anak-anaknya diarah ke Damaskus. Sampai seperti itu. Cuma kalau saya cerita ini nanti panjang, nanti tidak enak. Jadi saya kalau juga cerita yang Karbala ini kayak melihat sendiri repot juga tidak enak, makanya sudah mau cerita itulah. Nanti kapan-kapan. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi lautan apa Jamal dan Jalan itu turun dari Nabi kepada cucu-cucu beliau ini berdua. Sehingga dari beliau berdua ini lahirlah para aktor, para wali kutub, para aulia, lahirlah para ulama, lahirlah para pemimpin dunia. Jadi kenapa? Ya mau tidak mau nasab itu tetap menjadi patokan seorang pemimpin. Kenapa? Kalau orang maaf nasabnya rendah, cita-citanya juga rendah. Itu nggak bisa punya cita-cita tinggi. Kenapa? Rohaninya kan kecil. Washabil hadinal mutadina ila yaumiddin. Dan semoga selawat dan salam juga melimpah kepada
sahabatnya Nabi al-hadin al-muhtadin, di mana sahabat tersebut telah mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada manusia yang lain ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Radhiyallahu ta'ala an sayyidina wa sanadina dunya wa ukhra, dan semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada sayyidina, junjungan kami, wa sanadina, dan pemilik sanad kami, dunia wa ukhra, baik dunia maupun di akhirat, asy-syaikhil akbar, yaitu guru besar, wal kibritil ahmar. Kibrit itu belerang, ahmar merah, belerang merah. Apakah ada belerang merah? Ada tak belerang warna merah? Yang ada belerang warna kuning, baunya tidak enak. Tapi kata al-kibritul ahmar dalam bahasa Arab artinya permata paling mahal yang sulit ditemukan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu permata merah delima, yang sejak dulu dicari-cari, kalau ada mau dibeli sekian miliar, itulah al-kibritul. Sehingga kesana kemari orang nyari, barangnya tidak ada. Semua urusan ada. Iya, katanya di sana ada. Ujung-ujungnya muter. Kebarang kasih tahu pertama. Jadi itulah al-kibritul ahmar, sesuatu yang tidak ada duanya, sulit ditemukan. Al-qutbil maktub, beliau adalah wali kutub yang dirahasiakan. Wal muhammadil maklum, dan khatmul aulia dari umat Nabi Muhammad yang terkenal. Kenapa? Ya setelah beliau ditampakkan, dilahirkan dan dinobatkan sebagai Al-Qutbul Maktub, maka dia Al-Qutbul Muhammad dimaklum terkenal. Abil Faidi, yaitu pemilik limpahan rahmat, Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, waswadi, dan istri-istri beliau, dzurriyyati, dan keturunan beliau, muqaddami, dan pemimpin-pemimpin yang dilantik beliau, yaitu para muqaddam, ashabi, dan para sahabat beliau, ahbabi, dan kekasih-kekasih beliau. Siapa? Iwan Tijani adalah kekasih Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya di dalam manaqib juga diperintahkan kepada ikhwan, ibadallah, udah ibadah aja. Allah yuduni bi hidayati ba'di ba'da, dengan catatan kamu jangan saling menyakiti satu sama lain. Kenapa? Nyakitin ikhwan, nyakitin Syekh. Kenapa? Syekh yuhar, ghirah, cemburu, marah kalau ada ikhwan disakiti. Jadi hati-hati dengan ikhwan. Walaupun hanya ini kok, hanya lazim saja dia tidak pernah baca wirid yang lainnya. Walaupun hanya begitu, ikhwan jadi jangan kenapa? Nanti yang arah Syekh jangankan ikhwan, senang aja dengan Syekh, sudah dalam penjaminan beliau. Minal ins wal jan, baik dari golongan manusia maupun bangsa jin, ajma'in semuanya. Di Ikhwan Tijani ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi yang jadi muridnya itu manusia dan jin. Bahkan di antara raja jin yang masuk Tijani itu ada namanya Samharus, baru saja meninggal. Ya, saya dapat berita dari Ibu Syekh. Bahkan ya ketika belum meninggal, para surafat 7 Syekh salat doa namanya Samharus, orang tinggi besar. Bahkan jin-jin yang lain takut. Makanya ya juga kalau ada jin macam-macam itu udah usah repot-repot, bilang tak kasih tahu Samharus. Samharus. Tidak usah dua macam-macam. Macam-macam tak kasih tahu Samharus kamu. Kabur. Insya Allah kabur. Kenapa? Nama beliau itu di bangsa jin sudah terkenal. Terkenal baik tapi keras. Kalau ada jin yang lain macam-macam, terutama dari Ikhwan Tijani, wah dibela tuh. Jadi makanya di kalangan Ibu Syekh, Pak Syekh Samharus ini mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Sehingga kelihatan salah seorang Ibu Syekh cerita Samharus itu kelihatan setelah dia cerita wafatnya itu ya kelihatan berduka
dan kami semua di Jazair dan Maroko sholatkan ketika beliau wafat. Ya kan, bagi para aulia begitu sudah perkara biasa. Ya. Ya, bagi orang yang sudah pergaulannya dengan luar negeri, ketemu orang luar negeri kan biasa. Ya, kalau di kampung, wah. Jadi bagi kita, bagaimana? Ya sudah, bagi dia biasa, bagi kita aja ya yang luar biasa. Ya mudah-mudahan ini baru mukadimah ya. Kalau dikonjai semua panjang banget. Sudah 1 jam lebih berapa? Semoga manfaat kita dan kita tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada guru kita Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang tanya? Gak ada? Ya? Baik, kalau tidak ada yang tanya, Allahumma syurna bi zurrati abdil fadil tijani wa amiddana bi madadi khatmi awliya'il idmani Ibarakati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.